Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gas mulia. Saya Dinda Zatalini, absen 1, akan menjelaskan mengenai kelimpahan dan keberadaan gas mulia di alam. Gas mulia di dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 8A atau golongan 0 yang terdiri atas helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Semua unsur gas mulia ini merupakan unsur yang tidak reaktif atau inert. Helium merupakan komponen utama dari matahari dan bintang. Selain itu juga terkandung dalam gas di alam sebagai hasil peluruhan zat radioaktif. Neon, argon terdapat dalam udara kering dan di bawah gerak bumi, sedangkan kripton dan xenon hanya terdapat di udara kering. Gas mulia yang paling banyak di udara adalah argon. Radon sangat sedikit di alam sebab merupakan unsur radioaktif yang umurnya sangat pendek. Separuh dari gas radon akan berubah menjadi unsur lain setelah disimpan selama 38 hari. Berikut adalah tabel kelimpahan unsur gas mulia di udara. Yang pertama, helium. Persentase volume udaranya yaitu 5,24 kali 10 pangkat min 4%. Yang kedua, neon. Persentase volume udaranya 1,82 kali 10 pangkat min 3%. Yang ketiga, argon. Persentase volume udaranya 0,934%. Yang keempat, kripton. Persentase volume udaranya 1,14 kali 10 pangkat min 4%. Yang kelima, xenon. Persentase volume udaranya 8,70 kali 10 pangkat min 5%. Dan yang terakhir, radon. Persentase volume udaranya yaitu 6 kali 10 pangkat min 14%. Untuk sifat fisika gas mulia, yang pertama, gaya interatomiknya lemah, kemudian memiliki titik dan titik leleh yang tinggi, kemudian jari-jari atomnya meningkat ke periode yang lebih tinggi saat meningkatnya jumlah pada elektron, dan memiliki energi ionisasi yang besar. Kemudian pada unsurnya, helium memiliki sifat superfluiditas, dan radon tidak memiliki isotop stabil. Kemudian dapat kita lihat tabel sifat fisikanya, seperti nomor atom, elektron valensi, massa molar, jari-jari atom dalam satuan angstrom, titik leleh, titik didih, energi ionisasi, afinitas elektron, dan densitas atau massa jenis. Dari grafik tampak hubungan antara jari-jari atom dengan titik leleh, titik didih, afinitas elektron, dan energi ionisasi. Pada grafik titik didih dan jari-jari atom, semakin besar jari-jarinya, maka titik lelehnya dan titik didihnya akan semakin meningkat. Sedangkan pada afinitas elektron, semakin besar jari-jarinya, maka afinitasnya juga akan semakin besar. Pada energi ionisasinya, semakin besar jari-jari atomnya, maka akan semakin kecil energi ionisasinya. Yang selanjutnya, sifat kimia gas mulia. Gas mulia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif atau sangat sulit bereaksi dikarenakan konfigurasi elektronnya yang stabil. Yang ketiga, gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal di alam. Kereaktifan unsur gas mulia. Kereaktifan unsur meningkat dari AR ke Rn karena unsur He dan Ne tidak ditemukan mengalami reaksi dan membentuk senyawa. Yang pertama, unsur Rn. Unsur Rn bereaksi secara spontan dengan fluorin. Unsur Xe memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV agar reaksi dengan fluorin berlangsung. Yang ketiga, Kr hanya bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Yang keempat, unsur Ar diketahui bereaksi dengan Hf membentuk senyawa HARF pada suhu 18 Kelvin. Yang kelima, unsur Kr.
Unsur Kr dapat bereaksi dengan F2 membentuk senyawa KrF2 dengan kondisi didinginkan pada suhu minus 196 derajat Celcius dan diberi loncatan muatan listrik atau radiasi sinar X. Yang terakhir, unsur Xe. Unsur Xe dapat bereaksi dengan F2 membentuk 3 senyawa fluorida biner, yaitu XeF2, XeF4, dan XeF6, bergantung pada kondisi reaksi dan jumlah reaktan. Saya Olivia Ramasari dari kelas 12 MIPA 1, absen 5 akan menjelaskan mengenai kegunaan dan cara pembuatan gas mulia. Gas mulia terdiri atas beberapa unsur, antara lain helium, neon, kripton, xenon, radon, dan argon. Cara pembuatan gas mulia ada beberapa cara, antara lain ekstraksi helium dari gas alam, yang berarti helium ketersediaannya di gas alam atau di bumi melimpah. Kemudian ada proses kriogenik. Proses ini menghasilkan dingin. Caranya ialah campuran gas yang akan diproses diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat sehingga mengembun dan dapat dipisahkan sesuai kehendak atau keinginan pemisah. Kemudian ada proses adsorpsi. Adsorb yang berarti menyerap. Pada proses ini, campuran gas dilewatkan melalui bahan yang menyerap sehingga dapat dipisahkan dari zat yang tidak diinginkan. Ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Adanya proses ini disebut teknologi pemisahan udara. Ketersediaan unsur-unsur ini berarti melimpah di atmosfer bumi. Proses ini menggunakan proses uap air yang dipisahkan terlebih dahulu, kemudian udara diembunkan, lalu diberi tekanan yang tinggi diikuti dengan pendinginan yang cepat. Proses distilasi fraksional. Proses ini memakai prinsip pemisahan dengan perbedaan titik didih suatu zat. Yang terakhir, ekstraksi radon dari peluruhan radioaktif. Kegunaan gas mulia ada beberapa. Contohnya, helium sebagai pengganti gas hidrogen untuk balon udara agar bisa melambung. Pengisi tabung penyelam yang berarti isinya antara lain ada oksigen dan helium, kemudian membuat lingkungan inert, helium cair sebagai cairan pendingin. Neon untuk membuat lampu iklan reklame. Neon sama seperti helium cair bisa sebagai zat pendingin. Indikator tegangan tinggi, penangkal petir, pengisi tabung televisi. Kripton di dunia medis berfungsi sebagai laser untuk pengobatan retina. Kemudian, kripton juga berfungsi sebagai pengisi lampu mercusuar dan lampu kilat fotografi. Xenon sebagai lampu bakterisida dan pengisi bola lampu pijar. Radon di dunia medis bisa digunakan untuk menerapi kanker karena radon bersifat radioaktif. Yang terakhir, argon sifatnya atau kegunaannya sama seperti neon, yakni pengisi lampu reklame. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ahmad Randy Ardianto, presensi 3, akan menjelaskan tentang beberapa contoh soal beserta pembahasannya tentang unsur gas mulia. Soal yang pertama, manakah sifat gas mulia yang makin berkurang dengan bertambahnya nomor atom? Yang A. Energi ionisasi, B. Volume atom, C. Titik didih, D. Titik leleh, dan yang E. Keelektronegatifan. Jawaban yang benar adalah yang A, di mana saya akan membacakan beberapa sifat umum yang dimiliki oleh gas mulia. Yang pertama, jari-jari atomnya semakin besar. Akibatnya, dari helium sampai radon semakin mudah membentuk dipol sesaat dan gaya van der Waals semakin kuat. Sifat yang kedua, semakin kuatnya gaya van der Waals dari helium ke radon menyebabkan titik didih dan titik leleh gas mulia dari atas ke bawah itu akan semakin tinggi. Dan yang selanjutnya, energi ionisasinya semakin kecil. Bahkan,
Untuk xenon dan radon mempunyai energi ionisasi yang lebih rendah dari hidrogen. Energi ionisasi hidrogen ini sebesar 1312 kJ per mol. Selanjutnya nomor 2. Untuk memperoleh gas mulia dapat dilakukan melalui titik-titik. A. Destilasi bertingkat udara cair. B. Pencairan udara dan penguapan gas mulia. C. Pendinginan udara kemudian didestilasi. D. Penyulingan udara murni. E. Pemurnian udara dan penguapan gas mulia. Jawabannya adalah yang A. Destilasi bertingkat udara cair. Pembahasannya, untuk memperoleh gas mulia ini perlu dilakukannya destilasi udara cair. Awalnya itu udara dicairkan dengan memberikan tekanan tinggi atau disebut dengan pemampatan, dan udara cair nanti akan didestilasi bertingkat. Maksudnya itu destilasi bertingkat itu nanti akan ada pemisahan dari suatu campuran, nanti akan dipisah berdasarkan titik didihnya masing-masing. Dan salah satu contohnya udara itu merupakan campuran gas, dan debu yang sangat halus itu merupakan pengotor yang harus dibersihkan. Selanjutnya nomor 3. Titik didih dan titik leleh gas mulia sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa titik-titik A. Wujudnya gas. B. Energi ionisasinya. C. Afinitas elektronnya besar. D. Merupakan gas monoatomik. Dan yang E. Gaya tarik atom-atomnya sangat kecil. Jawabannya benar adalah yang E. Gaya tarik atom-atomnya itu sangat kecil. Di mana gas mulia ini memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah, sehingga di alam gas mulia ini berwujud gas. Dengan kestabilannya yang tinggi ini menyebabkan gaya tarik-menarik antar atomnya ini lemah sekali, sehingga dalam keadaan biasa atau suhu normal ini akan berfase gas. Selanjutnya yang nomor 4. Unsur gas mulia yang bersifat sebagai pengisi balon adalah titik-titik. A. Helium. B. Xenon. C. Krypton. D. Argon. E. Neon. Jawaban yang benar adalah A, yaitu helium, di mana helium ini memiliki massa jenis yang rendah dan juga stabil, sehingga helium ini dijadikan sebagai pengisi balon. Dan gas helium ini juga digunakan sebagai campuran gas oksigen pada tabung penyelam, yang digunakan ini akibat kestabilannya dan kelarutannya ini yang kecil apabila di dalam darah kita. Soal yang terakhir, nomor 5. Kemampuan gas mulia untuk bereaksi sangat kurang karena A. Energi ionisasinya besar. B. Konfigurasi elektronnya stabil. C. Terletak dalam golongan 8A. D. Mempunyai jumlah elektron genap. Dan yang E. Jari-jari atomnya relatif kecil. Jawaban yang benar adalah yang B. Konfigurasi elektronnya itu stabil, di mana konfigurasi elektron dari unsur gas mulia ini itu konfigurasinya itu stabil karena semua elektron pada subkulitnya itu sudah berpasangan, sehingga karena sudah berpasangan kemampuan untuk bereaksinya itu akan berkurang. Sekian itu beberapa contoh soal dan pembahasan tentang unsur gas mulia dari saya. Terima kasih.